Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Putri Nata Absari dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang bisnis elektronik atau e-business dan kerjasama global. Bisnis elektronik dan kerjasama global di sini ada 4 topik. Yang pertama, proses bisnis dan sistem informasi. Yang kedua, jenis-jenis sistem informasi. Yang ketiga, sistem untuk kolaborasi dan bisnis jejaring sosial. Dan yang keempat, ada fungsi sistem informasi di dalam bisnis. Proses bisnis dan sistem informasi. Proses bisnis adalah merupakan kumpulan kegiatan yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa. Kegiatan ini didukung oleh aliran material, informasi, dan pengetahuan dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses bisnis. Secara garis besar, kinerja perusahaan bisnis bergantung pada seberapa baik proses bisnis yang dirancang dan dikoordinasikan. Lalu bagaimana teknologi informasi meningkatkan proses bisnis? Sistem ini mengotomatisasikan banyak langkah dalam proses bisnis yang sebelumnya dilakukan secara manual, seperti pemeriksaan kredit klien, mencetak tagihan, dan mengirim pesanan. Namun sekarang teknologi ini seringkali mengubah cara organisasi bisnis dalam bekerja dan mendukung model bisnis yang baru secara menyeluruh, seperti mengunduh berbagai macam e-book, membeli komputer secara online, dan mengunduh musik dari iTunes dan lain-lain. Lalu ada jenis-jenis sistem informasi. Itu ada 2, yaitu sistem-sistem untuk kelompok manajemen yang berbeda dan sistem untuk membuat perusahaan saling terhubung. Dalam sistem untuk kelompok manajemen yang berbeda juga ada 2, sistem pemrosesan transaksi dan sistem untuk intelijen bisnis. Sistem pemrosesan transaksi sendiri adalah sistem komputerisasi yang mengoperasikan dan mencatat transaksi harian yang diperlukan untuk melakukan bisnis, seperti entry penjualan, pemrosesan hotel, dan penggajian karyawan. Lalu ada sistem untuk intelijen bisnis. Intelijen bisnis adalah istilah terkini mengenai data dan perangkat lunak untuk mengorganisasi, menganalisis, dan menyediakan akses kepada data untuk membantu manajer dalam penggunaan ini. Yang kedua, ada sistem untuk membuat perusahaan saling terhubung. Itu ada 3 macam. Yang pertama, aplikasi perusahaan, sistem manajemen pengetahuan, intranet, dan ekstranet. Aplikasi perusahaan merupakan sistem yang menjangkau seluruh area fungsional, berfokus pada pelaksanaan proses bisnis yang terjadi di seluruh perusahaan dan menjangkau seluruh tingkat manajemen. Lalu ada sistem manajemen pengetahuan. Sistem ini mengumpulkan seluruh pengetahuan dan pengalaman yang berhubungan dengan perusahaan, serta membuat pengetahuan dan pengalaman yang berhubungan dengan perusahaan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja proses bisnis dan peningkatan kualitas pengambilan keputusan oleh pihak manajemen. Selanjutnya ada intranet dan ekstranet. Intranet sendiri adalah situs web internal perusahaan yang hanya dapat diakses oleh karyawan saja. Sedangkan ekstranet adalah situs web perusahaan yang dapat diakses oleh vendor pemasok yang memiliki wewenang. Kedua aplikasi perusahaan ini menciptakan perubahan yang mendasar bagi organisasi dalam menjalankan kegiatan bisnisnya dengan menawarkan banyak peluang. Lalu ada e-business, e-commerce, dan e-government. Bisnis elektronik mengacu pada penggunaan elektronik, teknologi digital, dan internet untuk menjalankan proses-proses bisnis utama dalam suatu perusahaan. Yang pertama ada e-business, meliputi aktivitas pengelolaan internal dalam perusahaan serta kegiatan koordinasi dengan pemasok dan rekan bisnis lainnya. E-business juga meliputi perdagangan elektronik. Lalu yang kedua ada e-commerce, yaitu bagian dari e-business yang berhubungan dengan kegiatan jual beli barang atau jasa melalui internet. E-commerce juga meliputi aktivitas yang mendukung transaksi tersebut, seperti pengiklanan, pemasaran, dan dukungan konsumen. Lalu yang terakhir ada e-government, mengacu pada penggunaan teknologi aplikasi jaringan dan internet untuk memungkinkan pemerintah berhubungan dengan masyarakat, organisasi bisnis, sektor swasta, dan instansi pemerintah terkait lainnya secara digital. Lalu ada sistem untuk kolaborasi dan bisnis jejaring sosial. Apa yang dimaksud dengan kolaborasi? Kolaborasi adalah bekerja sama orang lain untuk mencapai tujuan bersama yang jelas.
Kolaborasi berfokus pada penyelesaian tugas ataupun misi dan biasanya digunakan pada organisasi bisnis atau organisasi lainnya, atau antara suatu bisnis dengan bisnis lainnya. Kolaborasi dapat berlangsung singkat dan bersifat satu orang dengan satu atau banyak orang dengan banyak orang, yang biasa disebut dengan tim. Apa yang dimaksud dengan bisnis jejaring sosial? Bisnis jejaring sosial adalah kolaborasi dengan memanfaatkan bisnis jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, dan perangkat sosial yang terdapat dalam perusahaan untuk berhubungan dengan karyawan, pelanggan, serta pemasok. Lalu apa sih manfaat bisnis dari kolaborasi dan bisnis jejaring sosial? Dari hasil survei, sistem informasi secara global menemukan bahwa investasi di bidang teknologi kolaborasi dapat mendatangkan peningkatan kinerja organisasi yang memberikan tingkat pengembalian 4 kali lipat dari nilai investasi yang dikeluarkan, dengan manfaat besar dirasakan oleh penjual, pemasaran, serta fungsi penelitian dan pengembangan. Ada membangun budaya dan proses bisnis yang kolaboratif. Di dalam perusahaan bisnis, kolaborasi tidak dapat terjadi secara spontan, terutama jika tidak ada budaya dan proses bisnis yang mendukung, sehingga memerlukan karyawan tingkat rendah untuk menjalankan bisnis pemerintah tanpa banyak pertanyaan, tanggung jawab meningkatkan kinerja proses, ataupun imbalan atas hasil yang dicapai tim kerja. Lalu ada daftar periksa bagi manajer, atau mengevaluasi dan memilih perangkat kolaborasi di jejaring sosial. Selanjutnya ada daftar periksa bagi manajer atau mengevaluasi dan memilih perangkat kolaborasi dan jejaring sosial. Selanjutnya ada perangkat dan teknologi untuk kolaborasi dan bisnis jejaring sosial. Di sini ada banyak macam. Yang pertama ada surel dan pesan instan atau IM, yang merupakan pesan instan menjadi perangkat utama dalam berkomunikasi dan berkolaborasi untuk menghubungkan pekerjaan. Yang kedua ada wiki. Wiki adalah jenis situs web yang memudahkan pengguna yang tidak memiliki pengetahuan dalam bahasa pemrograman dan pengembangan web untuk berkontribusi dan mengubah isi tulisan dan gambar. Wiki yang terkenal adalah Wikipedia. Wiki juga dapat diartikan sebagai perangkat yang sangat berguna bagi perusahaan dalam menyimpan serta saling berbagi pengetahuan dan wawasan. Lalu yang ketiga ada virtual world. Adalah lingkungan 3D yang dihuni oleh penduduk atau warga yang telah menciptakan karakter grafis sebagai perwakilan dari mereka, yang dikenal sebagai avatar. Manusia-manusia avatar yang diwakili oleh avatar bertemu, berinteraksi, dan saling berbagi secara virtual menggunakan gerak tubuh atau chat. Yang keempat ada platform kolaborasi dan bisnis jejaring sosial. Platform yang paling banyak digunakan adalah konferensi audio berbasis internet seperti Google Apps. Yang kelima ada sistem pertemuan virtual atau virtual meeting system. Adalah sistem yang memungkinkan tatap muka antar partisipan secara online untuk kegiatan pembahasan produk, pelatihan, sesi strategis, hingga penyampaian inspirasi. Yang keenam ada Google App atau Google Sites dan Cloud Collaboration Service, merupakan salah satu layanan online gratis yang paling sering digunakan oleh khalayak umum. Google Sheets adalah salah satu rangkaian perangkat Google App yang lebih besar dari Google Drive, yang merupakan salah satu contoh cyberlocker untuk menyimpan data pribadi secara digital. Cyberlocker sendiri adalah layanan berbagi fasilitas secara online yang memungkinkan pengguna mengupload file dalam menyimpan online yang sama. Lalu yang ketujuh ada Microsoft SharePoint, merupakan platform kolaborasi dan pengolahan data berbasis browser yang digabungkan dengan fitur mesin pencari yang install pada server perusahaan. Microsoft SharePoint ini dapat digunakan untuk menjadikan pusat kegiatan komputasi situs web internal perusahaan guna mengorganisasikan dan menyimpan informasi pada satu area kerja. Lalu yang terakhir ada Lotus Notes, merupakan contoh awal dari groupware atau perangkat untuk membentuk dan berkomunitas di dalam sebuah grup. Dan ini topik yang terakhir, fungsi sistem informasi di dalam bisnis.
ada Departemen Sistem Informasi dan pengorganisan fungsi sistem informasi. Departemen Sistem Informasi adalah kelompok resmi dalam struktur organisasi yang bertanggung jawab dalam memberikan jasa atau pelayanan di sektor teknologi informasi, yang terdiri atas pemrograman, yaitu spesialis yang dilatih mengenai hal-hal teknis secara mendalam, yang menulis rangkaian perintah dalam suatu program untuk komputer. Yang kedua ada analisis sistem, yang melambangkan hubungan utama antar kelompok sistem informasi dengan seluruh kelompok lainnya dalam perusahaan. Yang ketiga ada manajer sistem informasi, adalah pemimpin dari tim pemrograman dan analisis, manajer proyek, manajer fasilitas, manajer telekomunikasi, ataupun special database. Yang keempat ada direktur informasi atau CIO, adalah manajer yang senior yang mengawasi penggunaan teknologi informasi di perusahaan. Lalu ada direktur keamanan sistem informasi atau CSO, bertanggung jawab terhadap keamanan sistem informasi perusahaan dan bertanggung jawab memperkuat kebijakan keamanan informasi perusahaan. Yang kedua, ada pengorganisasian fungsi sistem informasi. Pertanyaan mengenai bagaimana Departemen Sistem Informasi dapat disusun merupakan bagian dari masalah yang lebih besar mengenai tata kelola TI, yang melibatkan strategi dan kebijakan dalam penggunaan teknologi informasi sebuah perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan.